China telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk menggenjot industri semikonduktor lokalnya karena ketegangan dengan Amerika Serikat terus memanas. Tetapi para analis meragukan apakah kebijakan bisa berdampak besar. Sebagian besar insentif dari Dewan Negara China berfokus pada keringanan pajak. Selain itu ada insentif yang berfokus pada pendanaan dan mendorong perusahaan teknologi mendaftar di bursa saham. Namun kepala praktisi geoteknologi di Eurasia Group, Paul Triolo meragukan kebijakan ini bisa mendorong signifikan industri semikonduktor di ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Stimulus untuk industri chip di China bukanlah hal baru. Di 2014, Beijing telah mengucurkan dana nasional bahkan sampai ke miliaran dolar untuk bisa diinvestasikan pada pembuat chip. Tetapi nyatanya China masih tertinggal jauh dari Amerika Serikat dan negara lain seperti Taiwan dan Korea Selatan. Negeri tirai bambu ini rupanya tidak kehabisan akal, berusaha segala caranya untuk memperbaiki industri chips lokalnya. Ternyata kalau kita lihat sanksi-sanksi yang diberikan Amerika Serikat kemarin sempat dialamatkan ke Huawei, ini sudah banyak mengungkap ada ketergantungan China pada pembuat chip eksternal. Sampai negara industri sebesar China saja memerlukan stimulus lagi saat ini ya. Iya betul, Washington ini mewajibkan produsen asing yang menggunakan perangkat milik produsen chip milik Amerika ini untuk mendapatkan lisensi dulu sebelum dapat menjual semikonduktor ke Huawei. Aduh ini jadi benar-benar mimpi buruk bagi Huawei. Tapi sebenarnya Huawei ini bisa mendesain chip khusus 7 nanometer dari vendor non-Amerika untuk ponselnya. Tapi ia membutuhkan TSMC Taiwan untuk membuatnya. Di mana TSMC ini terpengaruh oleh sanksi Amerika. Sementara produsen chip lokal ini belum ada yang bisa menggantikan ya. Bahkan pembuat chip terbesar China itu SMIC yang melakukan penjualan saham 6,64 miliar dolar Amerika di Shanghai bulan lalu ini nggak akan dapat memenuhi permintaan Huawei. Nah, diturutin apa enggak ya kalau kita ngomongin ego? Kan susah nih kalau kita ngomongin China, egonya besar ke Taiwan. Ternyata mereka juga tergantung sekali industrinya ke Taiwan ya dibandingkan antara Medan dan juga Taiwan ini. Sepertinya memang harus ada stimulus lebih lagi dari pajak dan bantuan untuk masuk bursa ya bagi perusahaan-perusahaan chip China untuk mengejar teknologi Amerika Serikat. Masih ketinggalan juga bahkan dibandingkan dengan Korea Selatan. Kita ke informasi berikutnya soal ketegangan geopolitik. Pesawat tempur China dikabarkan memasuki Selat Taiwan, bahkan melewati median selat. Aksi ini bersamaan juga dengan kunjungan Menteri Kesehatan Amerika Serikat Alex Azar ke Taiwan untuk mendukung program penanganan COVID-19. Militer Taiwan menyebut kehadiran pesawat negeri tirai bambu ini terdeteksi langsung oleh rudal Taiwan yang berbasis di darat dan diusir oleh pesawat Taiwan yang berpatroli. China diketahui menerbangkan J-11 dan J-10 sekitar pukul 9 pagi waktu setempat atau tepat sebelum pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dengan Menteri Kesehatan Azar. Seorang pejabat senior Taiwan mengatakan China jelas menargetkan kunjungan Azar dengan langkah sangat berisiko. Aktivitas melewati median selat merupakan ketiga kalinya dilakukan China sejak 2016. Ya ibaratnya ini asal masuk ke rumah orang aja ya China, pakai pesawat tempur pula, ini sama aja kayak doi masuk ke hati tanpa permisi ya. Ini pengalaman pribadi saya sepertinya ya. China ini telah mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan ini sebenarnya menawarkan konsep satu negara dua sistem, ini mirip-mirip kayak Hong Kong gitu ya. Tapi tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh Taiwan dan meminta China untuk menghormati mereka sebagai negara berdaulat. Baru saja kita bahas tadi ya betapa kadang China daratan atau mainland China ini berani mengeluarkan statement atau bahkan melakukan tindakan seperti ini, main ke Taiwan. Sasa tadi bilang mampir ke hati orang mending. Nah ini pakai pesawat jet dan pesawat lengkap perang tempur, gimana nggak sakit hati rumah orang yang dimasuki tadi ya. Jadi Taiwan ini kesal banget dan juga aneh. China datang tanpa informasi dan pas banget kalau kita boleh kaitin ada kunjungan tamu penting dari Amerika Serikat. Ini rival Beijing tentu saja ya. Waduh makin runyam ketegangan antara China dan Amerika Serikat lewat Taiwan pula. Iya, kalau kita ingat kan memang sebelumnya juga kedua negara sudah panas begitu ya. Dan banyak sekali persoalannya yang sampai sekarang juga belum selesai. Mulai dari perdagangan, penguasaan teknologi, corona hingga Laut China Selatan dan juga Hong Kong. Jadi kalau ditambah Taiwan lagi ini sepertinya juga akan menambah kericuhan dan tensi geopolitik begitu ya. Nah ini yang menjadi perhatian investor saat ini. Adu kekuatan dua raksasa ekonomi dunia, Amerika dan China. Kalau kalian berpihak di mana nih? Berpihak yang bisa mendatangkan cuan tapi tetap netral ya, mungkin seperti itu. Setuju sekali sama Erwin. Yang tetap mendatangkan cuan pokoknya ya.